Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Bupan sudah memasuki dunia rahasia. Di sana terdapat banyak harta. Pada akhirnya, semua harta adalah jebakan yang digunakan untuk memancing para ahli wushu. Dalang yang ada di balik kejadian tersebut adalah seseorang yang bernama King Mu. Mengetahui rencananya telah dihancurkan oleh Bupan, dia menggunakan mayat jahat untuk menyerang Bupan. Teknik tersebut sangat kejam. Mayat jahat ini terbentuk dari bawahan King Mu yang telah mati. Bupan merasakan teknik tersebut cukup menarik. Dia akan bermain-main dengan King Mu. Para mayat mulai melompat menyerang Bupan. Bupan tersenyum. Dia mengeluarkan sebuah teknik. Sesosok Buddha muncul di belakang Bupan. Berbagai pola bermunculan. Pola itu menabrak tubuh mayat yang datang menyerang Bupan. King Mu terkejut. Dia berpikir, apakah itu adalah mantra 6 kata kebenaran Buddhisme yang dikhususkan untuk menangkal sihir mayat. Sebuah ledakan terjadi. Dari ledakan, terdengar raungan yang menyakitkan. Itu adalah teriakan King Mu. Dia terjatuh, tidak berdaya. Dari balik asap, Bupan berjalan mendekat ke King Mu. Hal itu membuat King Mu ketakutan. Dia tidak percaya Bupan menggunakan teknik rahasia Buddha. Bupan mengatakan, dalam kebosanan, dia membaca beberapa kitab Buddha. Dari sanalah, dia bisa melakukan teknik tersebut. Sebuah aura emas membentuk bilah raksasa. Bilah tersebut muncul di tangan Bupan. Dia akan memberikan serangan kepada King Mu, sambil mengatakan, King Mu akan segera bertemu dengan Guiye. Dalam keadaan terdesak, King Mu mengeluarkan kartu trupnya. Dia membuka baju, memperlihatkan sebuah tato. Kemudian berteriak memanggil roh menggunakan pengorbanan darah. Reiki darah keluar menyelimuti tubuh King Mu. Ki tersebut terus meluap-luap. Sesosok roh muncul. Dia tertawa senang karena sudah bertahun-tahun dia menunggu dan akhirnya dia dihidupkan. Bupan tersenyum. Dia cukup bersemangat mengetahui di dunia ini masih ada sisa roh jahat. King Mu tertawa senang. Itu adalah jejak sisa roh yang ditinggalkan di dunia rahasia. King Mu berniat menggunakan roh tersebut untuk membunuh Bupan. Roh itu bertanya, apakah King Mu yang telah memanggilnya? King Mu membenarkan. Dia meminta roh tersebut membantu membunuh Bupan. Tanpa diduga, roh itu malah melahap darah King Mu. Sampai-sampai dia kering kerontang. Tindakan sang roh menyebabkan orang-orang panik. Mereka semua berlarian menjauh dari tempat tersebut. Namun, dengan mengangkat tangan, kekuatan mereka terisap oleh sang roh. Dengan melakukan tindakan tersebut, roh itu merasa kekuatannya telah pulih. Beberapa orang yang masih selamat mulai berlutut. Mereka berpikir tidak akan selamat. Mereka datang ke sini hanya untuk mencari kematian. Bupan menatap roh tersebut, mengatakan roh itu hanyalah roh jahat yang menggunakan darah orang lain untuk berkultivasi. Roh itu cukup takjub melihat Bupan tidak mengalami masalah di bawah tekanannya. Dia juga memperkenalkan diri sebagai yang mulia jalan, yang abadi. Dia mengajak Bupan ikut dengannya untuk berkultivasi ke jalan peri, jalan yang lebih tinggi. Roh jalan berpikir, saat ini dia hanya kekurangan tubuh, dan melihat Bupan memiliki tubuh yang misterius. Dengan tubuh tersebut, itu dapat membantunya. Bupan tidak mempedulikan, namun beberapa orang yang ada di sana menyuruh Bupan mematuhi perkataan roh jalan. Mereka tidak ingin membuatnya marah. Bupan kembali berkata, hanya sisa jiwa Yuan yang baru lahir, berani menyebut dirinya peri. Bupan juga mengetahui niat roh jalan, yaitu mendapatkan tubuhnya. Karena rencananya sudah diketahui, roh jalan menjadi kesal. Kemudian, dia mengeluarkan teknik pencabut jiwa. Bupan kembali mengatakan, hanya jiwa Yuan Ying yang baru lahir. Kau berani melahap jiwaku. Teknik yang dikeluarkan jalan melesat ke arah Bupan. Namun sesuatu berwarna keemasan menghalangi serangan tersebut. Roh jalan merasakan tubuhnya terluka. Dia tidak percaya Bupan memiliki roh primordial yang begitu kuat. Dia menebak apakah Bupan juga seorang reinkarnasi. Namun roh jalan belum menyelesaikan perkataannya. Bupan sudah menyerangnya menggunakan sebuah teknik. Sosok jiwa yang begitu kuat muncul di belakang Bupan. Jiwa tersebut lebih besar dari roh jalan dan warnanya keemasan. Roh jalan meminta pengampunan kepada Bupan, namun Bupan tidak mempedulikan. Serangan telapak tangan dari roh primordial menghancurkan roh jalan hingga jiwanya tidak tersisa sedikit pun. Orang-orang tidak menyangka Bupan begitu kuat. Bupan melihat sebuah benda. Dia mendekat. Ternyata itu adalah sebuah harta yang digunakan jalan untuk bertahan hidup. Bupan mengambilnya. Ketika benda itu diambil, dunia rahasia mulai bergetar.
Bupan mengatakan dia telah mendapatkan harta yang ada di sini. Maka dari itu, dunia rahasia akan segera hancur. Jadi Bupan mengajak mereka semua segera keluar. Sebuah jimat dikeluarkan, itu adalah jimat keberuntungan. Jimat itu melesat, menghancurkan pembatas dari dunia rahasia. Semua orang sangat senang. Akhirnya, mereka bisa selamat setelah merasakan berada di ujung kematian. Bupan menatap harta tersebut dan merasa perjalanan kali ini sudah selesai. Dia harus segera kembali. Berpindah ke rumah ibu Bupan. Saat ini, Bupan sudah ada di sana. Wajah Sobiu sangat bahagia melihat putranya telah pulang. Dia bergegas, mendekat dan memeluk Bupan. Bupan berpikir, kenapa Sikin juga ada di sini? Sikin terlihat senang melihat kedatangan Bupan. Namun dari sekitar tubuhnya muncul aura dingin. Tapi dengan Leontin Giok yang baru saja dia dapatkan, dapat melindungi jiwa Sikin. Bupan berniat memberikan Leontin tersebut kepada Sikin. Dia mendekat, kemudian memberikan Leontin Giok dan memakaikannya di leher Sikin. Ketika Leontin itu terpasang, tubuh Sikin terasa hangat. Dia berpikir, apakah itu adalah harta karun ajaib? Melihat mereka berdua bermesraan, Sobiu menyuruh Bupan menemani Sikin berjalan-jalan dan membuatnya senang. Bupan cukup bingung kemana dia harus mengajak Sikin. Sikin mengatakan, terakhir kali mobilnya telah hancur ketika mereka terjatuh ke dalam jurang. Jadi, Sikin berniat mengajak Bupan pergi membeli mobil. Berpindah ke sebuah dealer mobil. Di sana ada seorang pelayan yang sedang dianiaya. Bupan mengenal pelayan tersebut. Dia adalah Xiao Goyan. Bupan menyuruh Sikin melihat mobil, sedangkan dia akan menemui kenalan. Orang yang membentak pelayan itu bernama Dimi. Di sebelahnya ada seorang pria yang bernama Sohuan. Pelayan yang dianiaya bernama Goyan. Mereka bertiga sedang berdebat, entah apa yang mereka permasalahkan. Ketika Sohuan hendak memukul Goyan, Bupan muncul dan menghalanginya. Bupan menanyakan keadaan Goyan. Dia merasa kondisi Goyan sangat lemah. Dia baru saja mengalami keguguran. Goyan mengatakan dirinya baik-baik saja. Kemudian menunjuk Sohuan mengatakan dia telah menipu dan tidak mengakui perbuatannya. Sohuan mengancam Goyan dengan statusnya. Dia juga mengatakan Bupan adalah salah satu pria mainan Goyan. Seketika, Bupan memberikan tamparan kepada Sohuan. Dime berteriak meminta tolong. Dia memanggil manajer yang ada di sana. Seorang pria gendut datang bersama dengan beberapa bawahan. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, tempat ini adalah salah satu dealer milik keluarga Long. Manajer terkejut. Dia tidak percaya salah satu orang yang membuat masalah adalah Sohuan. Sikapnya sangat ramah kepada Sohuan. Sohuan mengatakan karyawannya membawa seseorang untuk memukulnya. Jika dia tidak mendapat penjelasan, maka dia akan membatalkan pembelian mobil. Mendengar hal itu, manajer gendut akan membantu Sohuan menegakkan keadilan. Dia menunjuk Goyan sambil berteriak, "Kau dipecat!" Dan untuk Bupan, manajer memerintahkan bawahannya memberikannya beberapa pukulan. Goyan tidak terima atas keputusan sepihak. Ternyata, manajer ini melihat reputasi Sohuan dan tidak mempedulikan siapa yang benar dan yang salah. Sohuan adalah putra dari Sawali. Sudah bertahun-tahun, Bupan tidak melihatnya. Sohuan memberikan penghinaan kepada Bupan. Di lain sisi, manajer dealer mencoba menjilat Sohuan. Bupan memukul mobil yang akan dibeli Sohuan hingga mobil tersebut hancur. Manajer menjadi marah. Dia memerintahkan bawahan memberikan pelajaran kepada Bupan. Para bawahannya mulai menyerang. Namun dengan santai, Bupan menghentikan mereka semua. Manajer dealer memberikan ancaman kepada Bupan. Apakah dia berani menyinggung keluarga Long? Haha, belum tahu dia. Kalau Bupan adalah orang yang dihormati oleh pemimpin keluarga Long, Long Outian. Bupan tersenyum. Dia melemparkan kartu hitam yang diberikan oleh Long Yue. Keterkejutan muncul di wajah manajer. Dia gemetar sampai terkencing-kencing melihat kartu hitam yang ditunjukkan oleh Bupan. Berbeda dengan Sohuan, dia tidak gentar. Ini adalah daerah Qingzhou, wilayah kekuasaan keluarga Zhou. Sohuan berniat menghancurkan Bupan. Dia menelpon seseorang yang dipanggil saudara Bing agar mereka datang untuk membantunya. Bupan yang mendengar percakapan Sohuan, dia bertanya, apakah orang yang dipanggil adalah Sang Bing? Wajah bangga Sohuan muncul ketika dia mengatakan, orang tersebut memanglah Sang Bing. Goyan mengkhawatirkan Bupan. Dia mengetahui Sang Bing ini sangat kejam. Namun Bupan menenangkan Goyan. 10 menit kemudian, Sang Bing muncul. Dia bertanya, siapa yang berani mempermalukan Sohuan?
Sang Bing akan memberikannya pelajaran. Banyak orang berada di belakang Sang Bing. Mereka semua membawa senjata dan sudah siap untuk bertarung. So Huan menunjuk ke Bupan, meminta Sang Bing menghajarnya. Bupan menatap Sang Bing. Dia mengatakan telah mendengar metode Sang Bing yang sangat kejam. Bupan ingin melihat bagaimana metodenya. Di samping, Guoyan sangat ketakutan. Wajah Sang Bing berkeringat dingin. Sang Bing hanya menjawab, "Aku mengerti." Sebuah pukulan mendarat pada wajah So Huan. Orang-orang tidak mengerti kenapa Sang Bing malah memukul So Huan. So Huan bertanya, kenapa Sang Bing malah memukulnya? Tanpa menjawab, Sang Bing kembali memukul wajah So Huan. Tidak berhenti di sana, dia memerintahkan para bawahan untuk melanjutkan menghajar So Huan. Pukulan dan tendangan mulai menghujani tubuh So Huan. Dia memohon pengampunan kepada Sang Bing. Sang Bing mendekat ke Bupan. Dia memberi hormat dan menyapa Bupan. Sebelumnya, Sang Bing berpikir kalau Bupan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga So. Bupan tidak ingin memperpanjang masalah. Dia menyuruh Sang Bing membereskan masalah tersebut. Sang Bing mengatakan So Huang telah berani menyinggung So Bupan dan menyakiti saudaranya. Namun So Huan mengatakan, bukankah So Bupan telah mati? Bupan tidak mengerti bagaimana So Huan bisa mengetahui kalau dia telah mati. Bupan mengingat tindakan pembunuhan kepada dirinya dan Sikin. Kemudian dia berpikir, apakah tindakan tersebut ada hubungannya dengan So Huan? Guoyan dipanggil Yanxi oleh Bupan. Saat ini, Bupan dan Yanxi pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang sama, Sikin sudah menunggu Bupan. Dia bertanya, apakah masalah Bupan sudah selesai? Ternyata Sikin sudah selesai membeli mobil. Dia mengajak Bupan pulang dan juga mengundang temannya untuk makan malam bersama. Keesokan hari, pagi-pagi, sebuah panggilan telepon masuk. Panggilan itu membangunkan Bupan. Itu adalah panggilan dari Yanxi. Namun, orang yang berbicara bukanlah Yanxi. Dia menyuruh Bupan datang ke gudang Sitong di pinggiran kota. Bupan sangat marah. Dia tidak peduli dan ingin membunuhnya. Berpindah ke gudang Sitong. Saat ini, Bupan sudah sampai di sana. Dia membuka pintu, menemukan Yanxi dalam kondisi terikat di atas kursi. Setelah ikatannya dibuka, Yanxi menyuruh Bupan segera pergi. Ini adalah jebakan. Bupan tidak mempedulikan hal itu. Dia memberikan energi untuk menyembuhkan tubuh Yanxi. Tiba-tiba, So Huan muncul bersama dengan beberapa orang. Dia sudah menunggu kedatangan Bupan, kemudian memerintahkan para bawahan maju menyerang Bupan. Mereka semua melompat, bergegas ke bawah, sambil membawa senjata tajam. Dengan satu teknik, mereka semua dikalahkan oleh Bupan. So Huan merasakan kekuatan Bupan yang begitu kuat. Kemudian, dia mempertanyakan apakah Bupan adalah master bela diri. Seseorang muncul, dia dipanggil Luo Changsuo. Dia akan membantu So Huan membunuh Bupan menggunakan sebuah jimat. Bupan menatap Changsuo. Dia ingin melihat jimat apa yang akan dia gunakan. Sebuah jimat dikeluarkan. Changsuo mengatakan, itu adalah jimat api pinik 9 surga. Wajah So Huan begitu bersemangat. Dia sudah tidak sabar melihat Bupan yang akan mati. Bupan mengatakan, itu hanyalah jimat kelas rendah. Bupan mulai membuat sebuah jimat. Dia akan menunjukkan bagaimana jimat api pinik 9 surga yang sesungguhnya. Sesosok pinik api keluar dari jimat tersebut. Changsuo langsung terkejut. Dia tidak menyangka seseorang dapat mengeluarkan jimat 9 pinik surga yang asli. Burung pinik menabrak Changsuo. Seketika dia terbunuh tanpa meninggalkan jasad. Tubuhnya lenyap. So Huan terkejut. Dia ingin melarikan diri, tapi Bupan sudah muncul di belakangnya. Dengan cepat, So Huan berlutut meminta pengampunan kepada Bupan. Dia juga meminta Bupan mengingat hubungan mereka yang sama-sama berasal dari keluarga So. Bupan bertanya, kenapa So Huan mengatakan kalau Bupan sudah mati. Ternyata, ayah So Huan, yaitu So Wali, mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Bupan. Dengan kematian Bupan, mereka bisa menjadi pemimpin baru di keluarga So. Ketika dia pergi ke keluarga So, So Huan tidak melihat Bupan, maka dari itu dia berpikir kalau Bupan sudah mati. Bupan akhirnya tahu dalang dibalik pembunuhannya adalah So Wanli, tapi dia malah menyalahkan So Luo. So Huan sudah mengatakan yang sebenarnya. Dia meminta Bupan menepati janji tidak akan membunuhnya. Bupan memang tidak akan membunuhnya, tapi Bupan akan menyerahkan takdir So Huan kepada Yanxi. Pedang diserahkan oleh Bupan kepada Yanxi. Pedang itu diarahkan ke arah So Huan. So Huan ketakutan. Dia melangkah mundur.
Di belakangnya ada kobaran api pinik. Pada akhirnya, Sohuan terjatuh ke dalam kobaran api tersebut. Bupan mengatakan, Sohuan telah terkena api pinik 9 surga, jadi Sohuan tidak akan selamat. Mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Berpindah ke keluarga Shou. Iron Wright berkata kepada keluarga Shou, yang tidak lain adalah Solwo, ayah Bupan. Tuan kedua akan segera kembali ke King Shou. Dia takut Tuan kedua akan menyerang Patriark. Namun Solwo sudah mengerti dengan sifatnya. Orang tersebut pasti ingin merebut posisi Patriark. Solwo merasa pasti ada orang kuat di belakang Shou Wanli. Kejadian pembunuhan terhadap Bupan telah memaksanya untuk bertarung. Ternyata alasan Solwo mengusir Bupan dan ibunya keluar dari keluarga Shou untuk menyelamatkan mereka dari ancaman keluarga. Namun Solwo tidak menyangka Shou Wanli masih ingin membunuh Bupan. Saat ini, Bupan berada di atas kediaman Solwo. Dia juga mendengar apa yang dikatakan ayahnya dan merasa bersalah karena Bupan berpikir buruk tentang ayahnya. Berpindah ke tempat lain. Saat ini, Shou Wanli dipenuhi amarah. Dia mengetahui Sohuan telah mati. Bawahan yang melaporkan kejadian itu mengatakan kalau Sohuan sempat berselisih dengan Bupan. Amarahnya semakin meluap. Dia berniat menghancurkan ayah Bupan. Berpindah ke hari berikutnya. Saat ini sedang diadakan pertemuan keluarga Shou. Tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu. Beberapa orang datang dengan senjata di tangannya. Orang yang memimpin adalah Shou Wanli. Dia datang mencari Bupan. Wanli memegang kerah baju Solwo, mengatakan anaknya telah dibunuh oleh Bupan. Maka dari itu, dia minta Solwo menyerahkan Bupan. Tanpa banyak bicara, Shou Wanli memerintahkan bawahan menangkap orang-orang yang ada di sana. Senjata tajam ditempelkan ke masing-masing leher anggota keluarga Shou. Jika Solwo tidak menyerahkan Bupan, Wanli mengancam akan membunuh mereka semua. Kegilaan di wajah Wanli mengejutkan anggota keluarga Shou. Ketakutan muncul di wajah mereka semua. Demi menyelamatkan hidup, mereka mengkhianati Solwo dan mendukung Shou Wanli. Karena Solwo masih belum menyerahkan Bupan, Shou Wanli menghayunkan pedang tepat di atas kepala Solwo. Dalam detik-detik menghadapi kematian, Solwo meminta maaf kepada Bupan. Tapi pedang yang mengarah ke kepala Solwo dihentikan oleh Bupan. Melihat Bupan sudah datang, Shou Wanli memanggil Tetua Wei, memintanya untuk membunuh Bupan. Wanli mengetahui kalau Bupan ini memiliki sedikit kemampuan. Sebuah teknik dikeluarkan oleh Tetua Wei. Namun teknik tersebut berhasil dihentikan dengan begitu mudahnya oleh Bupan. Bupan juga meremehkan kekuatan dari Tetua Wei. Di lain sisi, Tetua Wei tidak menyangka kalau Bupan begitu kuat, hingga akhirnya dia mundur. Tetua Wei adalah tetua dari Sakti Hehuan, sakti teratas kerajaan naga, dikenal sebagai seniman bela diri ranah Building Foundation. Mendengar Sakti Hehuan, orang-orang sangat terkejut. Mereka akhirnya paham kenapa Shou Wanli begitu berani. Tetua Wei menyuruh Bupan berlutut dan memohon ampun kepadanya. Dengan demikian, Tetua Wei akan menjadikan Bupan sebagai muridnya. Dia berpikir, Bupan adalah kandidat terbaik yang bisa dijadikan boneka. Namun Shou Wanli tidak setuju. Bupan ini telah membunuh putranya. Tetua Wei memberikan serangan kepada Shou Wanli dan menyuruhnya diam. Orang-orang berpikir kalau Bupan sangat beruntung hingga dia ditawari menjadi murid dari seorang tetua Sakti Hehuan. Di lain sisi, Shou Wanli berlutut meminta maaf kepada Tetua Wei. Dia meminta Tetua Wei mengampuni nyawanya. Solwo menyarankan Bupan agar dia mengikuti Tetua Wei. Tapi apapun keputusan yang dipilih oleh Bupan, Solwo akan mendukungnya. Bupan sangat senang mendengar dukungan dari ayahnya. Namun Bupan meyakinkan dia tidak akan mati hari ini. Bupan menantang Tetua Wei untuk bertarung. Keterkejutan muncul di wajah orang-orang. Mereka berpikir kalau Bupan ini bodoh. Berbeda dengan Shou Wanli, dia sangat senang. Jika Bupan melawan Tetua Wei, dipastikan dia akan mati. Itu sama saja dengan pembalasan dendam putranya. Tetua Wei mengeluarkan sebuah tombak. Tantangan dari Bupan dianggap sebagai penghinaan oleh Tetua Wei. Bupan mengeluarkan sebuah teknik. Tekanan kekuatan pada tubuhnya meningkat. Sosok raksasa yang sama dengan Bupan muncul. Tetua Wei mengatakan itu pasti tipuan ilusi. Beberapa tengkorak muncul dari teknik Tetua Wei. Tengkorak itu bergerak ke arah Bupan. Bupan juga menggunakan tekniknya. Dari tubuh raksasa mengeluarkan sebuah serangan. Teknik mereka berdua saling berbenturan, yang membuat Tetua Wei memuntahkan seteguk darah. Benar saja, teknik Bupan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Tetua Wei. Begitu juga dengan kekuatannya.
Orang-orang tidak menyangka Bupan begitu kuat. Dia dapat mengalahkan Tetua Wei hanya dengan satu teknik. Tetua Wei terjatuh, terduduk di lantai. Dia masih belum percaya bagaimana bisa dia dikalahkan. Sebuah jimat dikeluarkan oleh Bupan. Dia menyuruh Tetua Wei tidak banyak bicara. Tetua Wei memberikan ancaman kepada Bupan. Jika dia berani membunuhnya, maka sakti He Huan akan menghancurkannya. Namun Bupan tidak peduli. Jimat tersebut dilemparkan ke arah Tetua Wei. Tubuh Tetua Wei langsung terbakar. Kejadian tersebut membuat orang-orang yang menantang Bupan berlari menjauh. Di lain sisi, tubuh Su Wanli gemetar. Dia tidak percaya Bupan begitu kuat. Su Luo sangat terkejut mengetahui putranya yang luar biasa. Namun dia takut tindakan Bupan yang membunuh Tetua Wei akan memberikan banyak masalah. Bupan meyakinkan ayahnya, sakti He Huan bukanlah masalah untuknya. Dia mendekat ke Su Wanli, berniat membereskannya.